Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak pernah henti-hentinya dianugerahkannya kepada kita seluruhnya, sehingga di malam hari yang indah ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya lah kita bisa mendapatkan petunjuk yang terang agar kita bisa mudah mengarungi kehidupan dunia ini, berjalan di atas jalan yang jelas, terang, menuju kepada kebahagiaan akhirat. Adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita seluruhnya. Di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup seorang anak Adam yang terbaik, seorang manusia yang paling mulia, seorang manusia yang tidaklah pintu surga itu terbuka kecuali dia yang mulai memasukinya, kecuali untuk dialah pintu surga itu awal kali dibuka. Manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang yang mengatakan umatnya Nabi Muhammad SAW itu mempelajari kisah hidup beliau, perjalanan kehidupan beliau, agar kita bisa mencontohnya dan kita bisa bersama dengannya nanti di akhirat. Karena kata Nabi SAW, seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sementara cinta itu tidak akan bisa tumbuh di hati kita kecuali dengan pengenalan yang hebat, pengenalan yang kuat, pengenalan yang dalam. Cinta itu hanya bisa tumbuh dengan ilmu yang betul-betul hebat terhadap sesuatu itu.
Maka dari itu, mari kita mendengarkan kisah hidup beliau. Dan kita sudah selesai dari pembahasan tentang awal kali yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan setelah sampai di Madinah, yaitu pembangunan Masjid Nabawi dan penetapan azan, bagaimana tata cara azan. Kemudian langkah yang kedua yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan setelah di Madinah adalah melakukan perkara-perkara yang betul-betul menumbuhkan sifat saling tolong-menolong di antara sahabat, terutama antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Satu sahabat Muhajirin, satu sahabat Ansor dipersaudarakan, dan persaudaraan ini saling mengikat. Dan termasuk di antara watak kaum Ansor, wataknya, akhlaknya, kemuliaannya adalah mereka memiliki sifat kedermawanan, bahwa mereka benar-benar berlomba-lomba untuk memberikan tempat tinggal dan menjamu kaum Muhajirin ini. Jadi ingat ya, kaum Ansor itu adalah kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang berada di negeri Madinah. Di Madinah itu namanya Ansor. Jadi kalau kaum Muhajirin itu dikatakan Muhajirin, yaitu sahabat Nabi yang dari Mekah berhijrah ke Madinah, dikatakan dia adalah kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor ini sahabat yang tinggal di Madinah, dia itu betul-betul sangat cinta terhadap sahabat Muhajirin ini. Sebelum kedatangannya mereka sudah mempersiapkan tempat-tempat untuk kaum Muhajirin ini. Setelah kedatangannya mereka betul-betul berlomba-lomba dalam menjamu mereka di rumah-rumah mereka. Semua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekadar kisah biasa yang ditulis oleh manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak, sifat kedermawanan, sifat cintanya, rasa cintanya kaum Ansor ini terhadap sahabat Muhajirin. Allah yang langsung menceritakannya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tinggal di negeri Madinah, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansor, orang-orang yang tinggal di negeri Madinah tersebut dan telah beriman kepada Allah sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, sebelum datang orang-orang dari Makkah ini, sahabat Nabi dari Makkah ini ke negeri mereka di Madinah, mereka orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, kaum Muhajirin. Jadi sebelum datangnya mereka sudah mencintainya, dan mereka tidaklah menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin itu, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin tersebut atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa yang sudah mereka berikan kepadanya. Lihat ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sifat utamanya orang-orang Ansor ini, sahabat Ansor terhadap sahabat Muhajirin. Sebelum datang
sahabat Muhajirin ini dari Mekah, mereka sudah betul-betul cinta dengan mereka walaupun belum bertemu. Allah katakan mereka mencintai orang-orang Muhajirin itu. Kemudian apalagi, dan mereka orang-orang Ansor itu tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang sudah diberikan kepada sahabat Muhajirin ini. Sama sekali tidak ada rasa hasad, iri hati, dengkinya terhadap sahabat Muhajirin yang datang kepada mereka. Tidak ada rasa sifat yang busuk yang seperti itu. Mereka betul-betul cinta terhadap sahabat Muhajirin yang berhijrah kepada mereka, yang mendatangi negeri mereka. Inilah kemuliaan sahabat-sahabat Ansor. Kemudian kata Allah, dan mereka orang Ansor itu mengutamakan kaum Muhajirin di atas diri mereka sendiri. Lihat ya, lebih mengutamakan di atas diri mereka sendiri. Artinya dia lebih mencintainya, lebih mengutamakannya. Walaupun sahabat Ansor ini butuh juga terhadap apa yang sudah diberikan kepada Muhajirin. Misalnya, kalau dikatakan lebih mengutamakan itu, kalau kita punya barang cuma satu, makanan cuma satu, sementara kita lebih mengutamakan orang lain, sahabat kita daripada kita lebih memilih untuk memberikan makanan yang satu itu kepadanya dibanding kita yang lebih dahulu menyantapnya. Itu namanya lebih mengutamakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya orang Ansor itu lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka, walaupun dia sendiri butuh kepadanya. Butuh dengan sesuatu yang sudah diberikan kepada Muhajirin ini. Sahabat Muhajirin ini betul-betul hebat, betul-betul mulia akhlak-akhlaknya kaum Ansor ini. Sahabat Ansor ini. Kemudian Nabi SAW menambahkan rasa cinta dan sikap mengutamakan orang lain menjadi lebih kuat dengan membuat ikatan persaudaraan di antara mereka bersama kaum Muhajirin. Jadi Nabi lebih menguatkan lagi ikatan tali persaudaraan mereka, yaitu Nabi mempersaudarakan satu orang Ansor, satu orang Muhajirin dipersaudarakan. Beda ya, kalau hanya sekadar bersahabat, beda kekuatan ikatannya, beda ikatan persahabatannya. Kalau dikatakan seperti misalnya dia adalah sahabatku, tapi kalau dikatakan dia adalah saudaraku, menunjukkan ikatan pertaliannya itu sangat dekat, sangat dekat, menunjukkan rasa kasih sayang dan saling tolong menolongnya itu sangat dekat, lebih dekat, lebih utama dari sekedar seorang sahabat. Jadi Nabi mempersaudarakan. Ini termasuk diantara langkah-langkah yang Nabi lakukan di awal-awal masuk di Madinah, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Maka setiap orang Ansor dengan seorang Muhajirin merupakan dua orang bersaudara. Mereka berjumlah 90 orang, yang separuhnya orang Ansor, separuhnya orang Muhajirin, dipersaudarakan. Kemudian persaudaraan di antara mereka yaitu atas dasar ikatan kerukunan, tolong menolong, dan mereka bisa saling mewarisi. Namun hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut hukum tentang saling mewarisi di antara mereka, dan tinggallah hukum yaitu mereka saling bersaudara, dan ikatan tersebut dilakukan di rumah Anas bin Malik. Jadi awalnya mereka juga bisa saling mewarisi. Kalau misalnya saudaranya yang satu ini meninggal,
saudara yang lain, saudara yang dipersaudarakan ini bisa mewarisi hartanya juga. Namun hingga akhirnya Allah hapus hukum itu, tinggallah mereka saling bersaudara di atas mereka saling tolong menolong. Kalau saudaranya satu susah, kesulitan, saudaranya yang lain menolongnya. Seperti itu ikatan persaudaraannya mereka, para sahabat. Kemudian termasuk dari sifat kecintaan yang dimiliki kaum Ansor terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin adalah tindakan mereka menawarkan pohon-pohon kurma mereka kepada sahabat Muhajirin. Yang sahabat Ansor ini dia tawarkan kepada sahabat Ansor, sahabat Ansor ini dia tawarkan kepada sahabat Muhajirin pohon-pohon kurmanya agar dibagi. Lihat kecintaannya terhadap kaum Muhajirin. Sahabat Muhajirin betul-betul hebat sampai berbagi harta. Kebun di zaman itu adalah sebuah aset yang sangat hebat karena belum ada pabrik-pabrik, belum ada perusahaan-perusahaan. Jadi usaha yang paling keren, yang paling top di zaman itu adalah perkebunan, dan perkebunan yang paling hebat adalah pohon kurma. Mereka sahabat Ansor ini ingin membagi pohon-pohon kurmanya terhadap sahabat-sahabat Muhajirin yang baru tiba, yang baru datang ke negeri mereka. Namun kemudian Nabi SAW menolak tawaran tersebut, karena mereka juga, Nabi SAW dengan sahabat Muhajirin ini adalah orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang rendah hati, tidak bisa menerima sesuatu yang berlebihan. Mereka tahu diri. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Hingga akhirnya sahabat Ansor ini mengatakan kepada Nabi, kalau begitu ya Rasulullah, untuk kami batang-batang pohonnya, adapun buahnya kami akan membagi kepada kalian. Lihat ya, ditolak satu tawaran, tumbuh tawaran yang lain yang mirip sebenarnya. Hanya perbedaannya, kepemilikan pohonnya tidak dibagi kepada sahabat Muhajirin, tetapi buahnya dibagi, hasilnya dibagi. Lihat, mereka tidak mau berputus asa untuk berbuat baik kepada sahabatnya ini, saudaranya dari kalangan Muhajirin. Kalau kita mau berbuat baik, ini uang 1 juta, oh tidak usah, jangan. Oh, kalau tidak mau, ya saya kantong lagi. Tidak ya. Sahabat Ansor tidak berputus asa. Dia berupaya untuk bagaimana supaya sahabat Muhajirin ini menerima kebaikan yang mereka betul-betul tulus ingin berikan kepada sahabat Muhajirin. Sangat tulus. Andai kata Nabi SAW terima dengan pohonnya, buah dengan pohonnya, betul-betul mereka sahabat Ansor itu berikan buah dengan pohonnya, tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa dari sahabat Muhajirin ini sama sekali. Karena pemberian dari kaum Ansor kepada kaum Muhajirin ini betul-betul dilandasi dengan kecintaan, keikhlasan. Allah yang bilang, sahabat Ansor itu sebelum kedatangannya sahabat Muhajirin, mereka sudah sangat cinta kepada mereka. Jadi apapun yang diberikan kepada sahabat Muhajirin merupakan tanda cintanya sahabat Ansor kepada saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Sangat ikhlas diberikan pemberiannya. Dan ada kisah lebih unik, lebih menakjubkan, lebih hebat dan membuat kita tercengang. Dan kisah ini kita tidak menemukan lagi kisah yang semacam ini setelah sahabat ini. Sebuah kecintaan yang betul-betul menutup akal sehat sebahagian orang. Mereka mungkin orang-orang yang kurang
persangkaan baiknya terhadap sahabat, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang berlebihan. Namun kisah ini betul-betul nyata. Seorang sahabat yang Nabi SAW persaudarakan, namanya adalah Sa'ad bin Ar-Rabi. Dia adalah kaum Ansor, dari kalangan Ansor, dan merupakan seorang yang sangat kaya raya di Madinah ketika itu. Sahabat yang sangat kaya, banyak hartanya, dari kalangan sahabat Ansor. Dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat dari kalangan Muhajirin dari Makkah. Dipersaudarakan dua ini. Lihat tawaran yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan dari Ar-Rabi ini, sahabat Ansar ini, kepada Abdurrahman bin Auf. Dari sini kita dapat melihat betapa mulia dan besarnya cintanya sahabat Ansar itu kepada sahabat Muhajirin. Dia mengatakan, Ar-Rabi ini mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, sungguh saya memiliki kebun-kebun. Saya punya banyak kebun-kebun, dan kebun-kebun itu akan saya bagi dua, separuhnya buat kamu, separuhnya buat saya. Dibagi dua kebunnya, bukan memberikan. Lihat, kita itu kadang ya, kalau punya makanan di rumah, makanan yang diberikan sama orang itu suatu makanan yang sudah bosan kita memakannya, atau sudah hampir basi, dikasih saja sama orang. Sahabat ini dibagi dua, dan kebun-kebun itu tidak dipilah-pilih oleh sahabat Ansor ini. Misalnya dia pilih, oh ini yang bagus-bagus buat saya, ini yang kurang berbuah buat kamu. Tidak, dibagi dua, yang bagus dengan yang kurang bagus dibagi dua. Ambil separuhnya, saya separuhnya. Dan ada yang lebih ajib lagi, lebih menakjubkan dari sekadar kebun. Lihat, beliau mengatakan, saya punya dua istri. Iya betul, ini nyata. Saya punya dua istri. Pilih yang mana yang kamu suka, saya akan ceraikan. Setelah selesai masa iddahnya, kamu boleh menikahinya. Ini nyata. Lihat, ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kecintaan para sahabat itu luar biasa, luar biasa, sangat hebat. Kecintaan yang tidak dimiliki lagi oleh manusia setelahnya. Lebih mengutamakan sahabatnya dibanding dirinya sendiri. Lihat ya, disuruh pilih, bukan dia yang memilihkan. Pilih mana yang kamu suka. Namun lihat adik-adikku sekalian, sahabatnya juga dari kalangan Muhajirin ini, Abdurrahman bin Auf, bukan sahabat yang rakus, bukan sahabat yang rendah sifat dan akhlaknya, tetapi beliau adalah sahabat yang rendah hati, memiliki akhlak yang mulia, dan beliau adalah seseorang yang berjiwa besar. Bukan bukan manusia rendahan sahabatnya juga ini, Abdurrahman bin Auf. Apa beliau bilang? Apa ya jawaban beliau terhadap sahabatnya Rabi ini? Wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta dan keluargamu. Lihat ya, ucapan yang pertama doa sebagai bentuk penolakan yang sangat halus. Tidak juga ingin membuat saudaranya ini kecewa. Sangat halus penolakannya, dan dia juga tidak rakus, langsung ambil begitu saja. Wahai saudaraku, semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Adapun saya, tunjukkan kepadaku
tempat pasar-pasar kalian. Lihat, sangat halus penolakannya ya. Tidak membuat kecewa saudaranya ini. Tidak membuat saudaranya ini kecewa. Tunjukkan kepadaku pasar. Hingga saudaranya Ar-Rabi ini pun menunjukkan pasar kepadanya. Lalu ia pun mulai, Abdurrahman bin Auf ini mulai berdagang di sana. Beliau menjual keju dan minyak hingga beliau bisa memperoleh keuntungan dan beliau bisa menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansor dan bukan istri dari saudaranya tadi yang ditawarkan, bukan. Lihat adik-adikku sekalian, mari kita membaca sedikit keutamaan tentang sahabat yang sangat mulia ini, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat yang betul-betul punya keutamaan yang luar biasa dan masuk ke dalam deretan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk di dalamnya. Keutamaan beliau adalah sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dan beliau termasuk sahabat yang sangat kaya raya, termasuk donaturnya sahabat ketika itu, donaturnya kaum muslimin yang banyak sekali mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam peperangan maupun membebaskan para budak-budak dan menolong kaum muslimin yang lemah, yang miskin. Keutamaannya juga diantaranya adalah beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Beliau masuk Islam 2 hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Dan kita sudah menjelaskan orang yang awal-awal masuk Islam itu bersih dari sifat kemunafikan. Tidak ada orang yang awal, tidak ada sahabat yang awal itu masuk kategori munafik. Mereka adalah sahabat yang bersih dari kemunafikan. Karena di masa awal-awal Islam percuma orang menjadi munafik, percuma. Karena di masa itu adalah masa perjuangan, masa penderitaan, masa pengorbanan, bukan masa bernikmat-nikmat. Adapun setelah kaum muslimin mengalami kemenangan demi kemenangan, maka disitulah bermunculan kaum munafikin, orang-orang munafik yang mau mengaku dirinya sebagai Islam hanya sekedar ingin mendapatkan keamanan dan keuntungan duniawi, sementara mereka tidak beriman. Adapun di masa awal-awal Islam, dulu dia orang menjadi orang munafik karena akan disiksa dan dianiaya. Jadi di masa awal Islam itu tidak ada sahabat munafik. Semuanya adalah sahabat yang jujur keimanannya. Abdurrahman termasuk dalam deretan as-sabiquna awwalun, as-sabiquna awwalun, sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Kemudian di antara keutamaannya lagi, beliau terlibat sebagai dalam berbagai macam peperangan. Beliau juga adalah seorang mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Orang kaya namun dia tidak mau terlepas dari keutamaan jihad fi sabilillah. Bukan orang kaya yang penakut, bukan orang kaya yang betul-betul larut dengan hartanya sehingga dia takut berperang di jalan Allah. Beliau di samping memiliki kekayaan yang banyak, beliau pun adalah seorang mujahid, pemberani, pejuang di jalan Allah. Beliau menghadiri perang Badar. Beliau hadir di perang Badar. Dan lihat apa kata Nabi SAW di perang Badar.
Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka yang hadir pada perang Badar, seluruhnya, semua sahabat yang hadir pada perang Badar mendapatkan keutamaan ini. Berbuatlah kalian sesuka kalian, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Sampai-sampai ada seorang perempuan berkhianat yang melaporkan rencananya Nabi terhadap musuhnya Nabi. Kemudian perempuan ini ditangkap, ingin dieksekusi karena perbuatannya ini sangat besar. Sehingga membuat sahabat ingin mengeksekusi sahabat perempuan ini. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia. Karena sungguh dia adalah orang yang hadir pada perang Badar. Dan tahukah kalian apa kata Allah terhadap orang yang hadir pada peperangan Badar? Berbuatlah sesukamu, sungguh Allah sudah mengampunimu. Itu ya. Kemudian beliau juga ikut pada peperangan Uhud, dan di Uhud ini beliau mengalami luka-luka yang sangat parah. Abdurrahman bin Auf tampil juga pada peperangan Uhud, yang dimana pada peperangan Uhud itu kaum muslimin dipukul mundur, terjepit ke bukit. Peperangan yang sangat dahsyat ketika itu. Yang awal-awalnya mereka mengalami kemenangan, hingga karena ada kesalahan dari beberapa sahabat pemanah, akhirnya mereka pun dipukul mundur. Dan disinilah terlihat keperkasaan, kehebatan, kesangaran sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul berjuang membela Nabi habis-habisan, mati-matian. Dan disinilah beliau terkena luka yang sangat parah. Kemudian diantara keutamaan beliau adalah seorang yang sangat dermawan, punya harta namun tidak pelit, sangat dermawan. Beliau sering menyumbangkan hartanya yang sangat banyak di jalan Allah pada peperangan fisabilillah. Beliau pernah mengeluarkan hartanya 2.000 dinar, dan ada juga yang mengatakan 40.000 dinar untuk perang di jalan Allah. Dan diantara keutamanya adalah beliau termasuk orang kepercayaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara keutamanya adalah beliau adalah seorang sahabat yang sangat rendah hati, tawadu. Dia punya sifat tawadu, meskipun kaya raya, namun dia cara berpakaiannya dan kehidupan sehari-harinya itu sederhana, tidak menampakkan, menonjolkan kekayaannya. Kemudian diantaranya lagi termasuk dalam golongan 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga Allah. Jadi ini adik-adikku sekalian ya, ini adalah tauladan kita. Ini adalah tauladan kita. Kalau mau mencari fans, inilah fans yang terbaik. Tidak seorang pun yang mencintai mereka, melainkan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi dengan syarat kecintaan yang jujur di hatinya. Kenapa kita pastikan dia bahagia? Karena Nabi yang bilang, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka tumbuhkanlah kecintaan itu terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan kita yang terbesar. Kemudian kepada para sahabat-sahabat beliau, karena mereka itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Kuntum khaira ummah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan, ukhrijat linnas,
yang dilahirkan dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintah kepada kebaikan dan menghalang mereka, melarang manusia dari keburukan, kejelekan. Manusia terbaik, manusia pilihan Allah. Memang Allah memilih mereka untuk mendampingi nabinya. Maka kalau mau mencari fans, itulah fans kita. Itulah fans yang terbaik, yang harus kita kagumi, yang harus kita cintai, dan harus kita contoh jalan hidupnya. Yang harus kita contoh jalan hidupnya, gaya hidupnya. Jangan mengikuti tren yang ada, gaya hidup yang ada di zaman sekarang. Contohlah gaya hidup mereka yang zuhud, yang rendah hati, yang tawadu, qanaah, punya cinta yang besar terhadap Islam, punya sikap berjuang, punya sifat berjuang di jalan Allah, bukan sekedar berjuang untuk mencari kesenangan duniawi semata. Sebagaimana kebanyakan manusia di zaman ini, mereka memperjuangkan, menghabiskan seluruh waktunya, seluruh hidupnya hanya demi memperjuangkan kenikmatan duniawi semata. Apa yang patut dibanggakan terhadap orang yang semacam ini? Lihatlah Nabi dengan para sahabatnya. Mereka habiskan masa hidupnya, korbankan segala apa yang mereka miliki untuk agama Allah, untuk negeri akhirat, untuk umat ini, agar umat ini bisa mendapatkan jalan keselamatan sebagaimana jalan yang mereka tempuh. Ya, pahami ini adik-adikku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambah ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi kita keistiqomahan untuk berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat-sahabat beliau. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.